ikan ini yang dijadikan Tuhan. Siapa yang bilang? Ini nih. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya Dia menjadi Tuhan. Nah, terus masalahnya kita sembah subuh. Masalahnya tubuhnya Yesus sekarang ini Tuhan atau bukan? Di mana tuh Yesus? Enggak, saya tanya tubuhnya di surga. Ya, tubuhnya yang di surga itu Tuhan atau bukan? Tuhan itu tidak punya tubuh, Bang. Loh, mana tubuhnya Yesus sekarang? Mana tubuhnya? Di dunia dia punya tubuh, tapi iya, sekarang mana tubuhnya Yesus? Mana tubuhnya Yesus yang ciptaan itu, yang ciptaan jadi tadi saya itu mana? tanya, Abang setelah mati, Abang bawa tubuh Abang. Saya tanya tubuh Yesus yang ciptaan itu tadinya mana? Itu di bumi dulu, Bang. Saya nggak tahu. Iya, sekarang di surga. Tubuh Yesus yang di surga itu tubuh manusia atau tubuh Tuhan? Dia di surga tidak punya tubuh, dia punya roh. Nah, sekarang tubuh anak Maria mana? Dengan rohnya, Johan. Dengan cahayanya. Saudara Johan. Tubuh anak Maria itu sekarang mana? Loh, kok Abang tanya? Tanya saya nggak hidup di zaman itu, Bang. Maksudnya? Abang menanya tubuh. Di surga itu tidak ada tubuh. Abang percaya nggak di agama Abang ada tubuh? Nah, sekarang kalau tidak ada tubuh, yang bangkit ini apa? Yang bangkit dari kubur ini apa? Roh saja? Aduh, pertanyaan Abang nggak nyambung ini. Enggak, yang bangkit dari kubur ini. Yang bangkit tubuh, terus. Nah, sekarang mana tubuh itu? Abang berarti dengan secara langsung menanyakan tubuh itu dibawa ke surga gitu? Iya, terus kalau tidak ke surga kemana dia? Tubuh itu kemana? Di surga itu tidak ada tubuh, Bang. Iya, sekarang tubuh Yesus kemana? Ya suka Tuhan, mau taruh di mana itu? Suka-suka Tuhan. Nah, Aduh, inilah. Pertanyaan Abang ini kocak. Kocaknya begini. Kok kocak? Ya, Johan, tubuh kemanusiaan Yesus itu sekarang mana? Kuburannya kosong itu, Bro. Jadi kemanusiaan Yesus yang ciptaan itu kemana? Jadi ini jangan jadi. Tubuh kemanusiaan Yesus sekarang itu kemana? Sudah mati, Bang. Oh, mati. Jadi yang bangkit cuman roh. Itu sudah keilahiannya, bukan roh. Enggak, saya tanya, yang makan ikan goreng itu roh. Yang makan ikan goreng itu roh. Berarti udah salah, Bang ini. Tubuh sudah mati. Iya, mati. Nah, berarti ada jasadnya dalam kubur. Keilahiannya, Bang, makanya beda. Saya tidak tanya keilahiannya, toples. Yang saya tanya tubuh kemanusiaannya sekarang itu kemana? Ya, Bang, cari aja sendiri, nggak usah tanya saya. Karena Abang nanya tubuh. Lucu. Anda yang lucu. Katanya Yesus itu Tuhan. Terus tubuh kemanusiaannya kemana? Menjadi Tuhan juga kan? Duduk di sebelah Allah. Ternyata anak Bunda Maria hilang ya. Makanya dikatakan mustahil orang itu dalam keadaan Kristen, dalam keadaan yang bersamaan dia waras. Mustahil orang itu menyembah Yesus dalam keadaan waras. Mustahil. Itu mustahil. Ku bayar 1 miliar kalau ada orang Kristen dalam keadaan menyembah Yesus dalam keadaan bersamaan dia waras. Mustahil. Jadi itulah kita harus jujur ya. Coba mainkan banyak orang. Silakan. Di sini sudah azan. Silakan. Bro Johan. Gitu gini Bro Johan ya. Waktu Yesus itu dibangkitkan, kan gitu. Orang kan melihat dia. Murid-murid kan pada kaget tuh ya. Ya ada tubuhnya tuh dilihat, masih ganteng kok, cuman tangannya yang bolong. Betul? Habis itu makan ikan goreng. Masih ada 40 hari di bumi gitu beraktivitas. Ada tubuhnya dia, Bro. Nah, sesudah itu di Markus 16:19 terangkat dia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Banyak orang yang lihat, terangkat semua fisiknya, Bro. Jadi di surga itu Yesus masih punya fisik laki-laki yang pernah disunat, masih anaknya Bunda Maria. Sampai sini paham? Anda tahu? Sampai sini paham? Enggak, oke. Saya mau tanya, di surga itu Anda dari mana tahu itu tubuh fisik yang sama? Ya itu makan ikan goreng.
Wah, itu salah. Itu pertanyaan, itu jawaban yang tidak realistis. Jadi dia nggak makan ikan Kita goreng. harus jujur. Dari mana Anda tahu di surga itu dengan tubuh fisik yang sama waktu terangkat? Ya buktinya di Nah, kubur buktinya. Anda udah pernah ke surga? Bro. Bukan pernah ke surga, tapi Biblemu bercerita dia duduk di sebelah kanan Bapak. Iya, terus abang tahu itu tubuh fisiknya dari bumi dari mana yang di surga itu? Saya kasih lagi data ya. Saya kasih lagi data. Wahyu 19:16. Di jubahnya dan di pahanya tertulis raja segala raja. Dia punya paha, bro, pakai jubah. Itu apa itu? Iya. Ya. Terus Kena lu. itu tubuh fisik yang abang tahu. Oh, berarti punya fisik dong. Nah, itu kan pemikiran abang di surga Nah, itu itu sama bukan kayak bumi. pemikiran saya, lu yang nggak Itu bisa mikir. pemikiran abang dari mana? Ada di Alkitab tidak ada ditulis. Tuhan itu Nah, punya yang pakai tubuh tato di fisik. paha apa itu? Bukan Tubuh fisik. fisik. Bukan tubuh Fisik, fisik, ya? nggak pernah ada tertulis. Di mana ada tertulis, Bang? Itu kan Wahyu pemikiran manusia. 19:16, coba kamu baca Wahyu 19:16. Ya baca aja sendiri, abang aja yang baca. Saya kan udah baca tadi. Di jubahnya dan di pahanya tertulis raja segala raja. Berarti dia punya paha. Ya. Nah, itu paha itu fisik Masalahnya atau bukan? Sekarang begini. Dengerin dulu. Paha itu fisik atau bukan? Tidak. Kalau di surga, kalau di bumi ya mungkin. Berarti paha ayam. Di bumi, Bang. Di bumi. Di ya. surga sekarang udah Saya nggak dilihat. tahu, Bang, karena saya belum pernah ke surga, Bang. Wahyu si Yohanes yang lihat. Lu nggak percaya Saya- Yohanes? Saya nggak pernah ke surga, Bang. Itu jawabannya. Saya nggak Apa itu? bilang kamu pernah ke surga, tapi Yohanes yang melihat di Pulau Iya, tapi saya nggak Patmos. tahu di surga itu fisiknya kayak di bumi apa enggak, Bang. Itu. Jadi kau nggak percaya? Saya jujur. Saya jujur. Saya kasih lagi data satu ya. Di Lukas 24. Kamu makan duduk semeja dengan aku. Yang makan itu apa? Roh atau fisik? Ya, di bumi fisik. Berarti Yesus punya fisik makan. Di bumi ya. Di surga ini, budak. Di surga saya nggak tahu, saya udah jawab. Di surga Itu tertulis di Biblemu di surga kegiatannya iya, saya belum pernah ke Yesus. surga, Bang. Jadi saya nggak tahu itu. Iya, itu. Jadi kau nggak percaya Bible? Itu. Bukan, Jadi kau nggak saya percaya percaya Bible? Saya nggak tahu bentuk fisik itu seperti apa di surga. Itu aja jawabannya. Oke, sekarang kita kembali ke bumi aja dulu ya. Kita kembali ke bumi dulu. Jangan Oke. dibahas. Kita kembali ke bumi biar mudah. Deh, kamu tadi mengatakan waktu di bumi itu fisik Yesus bukan Tuhan, betul? Betul? Gimana? Di bumi? Tadi fisik waktu Yesus? kamu mengatakan gini, fisik Yesus waktu di bumi ini, fisiknya itu tubuhnya bukan Tuhan, betul? Saya tidak pernah mengatakan fisiknya bukan Tuhan, tapi saya katakan 100% fisik manusia, seutuhnya manusia. Kalau manusia itu Tuhan nggak? Fisiknya enggak. Ya berarti bukan Tuhan, budak. Kenapa sih Fisiknya kamu kan nggak saya bilang ngerti? fisik. Kita bukan menyembah fisik, Bang. Kita menyembah roh. Saya nggak nanya pemenyembahan Iya, dulu. jadi abang Oke. kok bilang saya menyembah fisik. Oke, Saya nggak menyembah anaknya, fisik. oke, dengar. Anaknya Bunda Maria siapa namanya? Ya abang aja yang jawab. Nggak perlu saya tanya. Saya Dari jawab. kau nggak tahu. Ya jawab sendiri aja. Anaknya Bunda Maria banyak, itu Bang. Tuhan atau fisik? Tuhan Anak atau Bunda manusia? Maria itu setelah Tuhan Yesus ada lagi, Bang. Makanya Bang kurang ilmu. Jadi yang benar, Anaknya Bang. Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Loh. Saya bilang fisiknya 100% manusia, rohnya roh Allah. Udah selesai. Oke. Rohnya Yang Allah. mana yang anaknya manusia? Yang mana anaknya Bunda Maria di sini di antara keduanya? Loh, yang mana anaknya? Abang, pertanyaan abang nggak nyambung. Di dalam diri Yesus ada fisik, ada roh. Saya mau nanya kepada Anda, apakah dua-duanya ini anaknya Bunda Maria? Secara lahiriah, anaknya itu fisiknya. Oke. Rohnya? Ya, bukan anaknya. Dari Oh, mana berarti sih? anaknya Bunda Maria hanya mayat, tidak punya roh. Itu nggak nyambung. Jadi kayak saya tanya, abang itu anaknya bapak abang, rohnya abang apa tubuhnya abang? Semuanya. Itu salah, Bang. Oh, berarti anakmu nggak punya. Berarti roh abang anaknya. Berarti nanti di surga, Pak, panggil bapak lagi ya sama rohnya bapak gitu. Iya. Jadi anaknya Bunda Maria ini hanya fisiknya saja, rohnya bukan anaknya. Ya enggak, itu roh Allah. Oke. Waktu Yesus dikandung itu ada roh nggak dalam diri Yesus waktu dikandung? Di situ udah tertulis, Bang. Apa? Di Alkitab itu. Jadi ya abang aja yang cari tahu. Oke, waktu Yesus dikandung Bunda Maria, ya, Bunda Maria hanya mengandung fisik tanpa roh atau dua-duanya? Coba Ya, jawab, mau cek pakai akal sendiri. dong. Itu Coba. ada ayatnya. Saya nggak mau cak. Enggak, waktu di dalam kandungan Bunda Maria ini kan ada Yesus dalam kandungan nih, gitu ya.
Nah, Bunda Maria ini mengandung fisik saja tanpa roh atau mengandung fisik ada roh dalam fisik? Bagaimana? Saya tidak pada apa namanya? Saya tidak pada kompetensi untuk membahas itu. Kita bahas yang tadi. Ya, kalau abang Oke, pengen tahu, baik. itu cari di ayat. Saya juga tidak tahu ayat. Waktu Yesus bayi gitu, di dalam diri Yesus ada roh nggak? Udah saya jawab. Ada. Oke, anaknya Bunda Maria yang mana? Bukan ada. Saya udah jawab tadi, Ya. Bang. Mm-mm, Saya tidak kompetensi dalam menjawab itu. Tapi setelah abang bilang dia setelah lahir, mm-mm. nah baru cocok. Oke, Jangan dulu saya baik. nggak menjawab itu. Baik. Waktu Yesus dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi begitu, Ya. ya, iblis membawa manusia atau membawa Tuhan? Membuat. Kan udah saya bilang tadi fisiknya itu manusia, roh yang padanya roh Allah. Iya, dengerin dulu. Ya. Waktu iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi, gitu ya. Apakah iblis membawa rohnya saja atau membawa fisiknya saja atau dua-duanya? Di situ fisik yang Oke. dibawa. Oke, jadi iblis membawa fisik tanpa roh. Ya roh ada padanya. Oh, berarti iblis juga membawa Tuhan. Sama yang bukan Tuhan. Betul? Terus konteksnya apa pertanyaannya? Ya, konteksnya adalah di dalam diri Yesus yang fisik ini ada pencipta di dalam diri Yesus. Betul? Betul. Jadi pencipta ini masuk ke dalam ciptaannya. Betul? Ya, terus? Lu ngomong iya semangat dong. Kenapa sih? Iya, udah lanjutkan terus, Bang. Gedein suaranya. Iya gitu. Iya, lanjutkan. Gedein suaranya dulu. Iya, jangan lemes. Saya ulang nih. Saya ulang ya. Ya terus berarti anu Iya. Bang Andi, Iya, iya. Tuhan yang ada di dalam diri Yesus pernah dicobai iblis berarti. Iya. Iya, terus Bukan lagi dicoba, pertanyaannya dibawa. apa? Pertanyaannya apa? Langsung aja, Bang. Kau usah bertele-tele. Jadi di dalam diri Yesus yang fisik ini ada pencipta. Jadi pencipta alam semesta masuk ke dalam ciptaannya. Betul? Iya. Terus. Kencangin dong. Apalagi Betul? pertanyaannya? Gitu. Kencangin. Iya, ya udah, iya terus lanjut. Oke. Baik. Lanjut. Oke. Apakah tugas dan fungsi pencipta di dalam ciptaan? Fungsinya apa? Menyelamatkan manusia dari kutukan yang telah Tuhan berikan. Oke. Ya, udah selesai. Baik. Kutukan, tahu kutukan? Oke, waktu fisiknya Yesus terkutuk di tiang salib, apakah pencipta di dalam dirinya menyelamatkan Yesus atau tidak? Menyelamatkan dalam arti apa, Bang? Waktu Yesus disalib mati terkutuk, apakah pencipta di dalam dirinya menyelamatkan atau dia pergi? Menyelamatkan, harus jelas, Bang, menyelamatkan dari tiang salib atau gimana? Harus jelas pertama. Menyelamatkan apa? dari segala-galanya. Ya kok enggak nyambung dari segalanya itu apa? Saya enggak ngerti. Oke, saya Harus persempit. jelas bertanya itu. Ya kan berbicara salib, masa menyelamatkan di pasar Ya, kalau ya ngomong jelas lah, salib? menyelamatkan dari kayu salib supaya tidak Oke. disalib itu baru jelas. Tapi menyelamatkan apaan? Saya enggak ngerti. Waktu Yesus, nih dengerin, mati terkutuk di tiang salib, apakah pencipta di dalam diri Yesus ini menyelamatkan Yesus dari salib atau dia pergi? Tidak diselamatkan, tidak diturunkan atau tidak jadi disalib. Berarti membiarkan fisiknya terkutuk, Ya. betul? Mati. Betul. Mati, betul. Kemana perginya? Apanya? Kemana perginya roh ini? Kenapa dia nggak menyelamatkan? Roh Tuhan itu di surga, Bang. Lo kan nggak ada dalam fisik tadinya. Ya. Kemanusiaannya yang mati. Iya, fisiknya, rohnya di mana waktu dia mati? Ya, rohnya di alam semesta dimanapun ada roh Tuhan saat ini. Oh, dia pergi jalan-jalan dulu. Nah, jadi begini. Saya tanya, abang percaya nggak Tuhan itu maha hadir? Enggak, dia enggak maha hadir, bro. Enggak. Wah, berarti salah. Berarti abang nggak ngimani Tuhan itu maha hadir. Maha hadir. Tahu arti maha hadir? Oh ya, apa itu arti maha hadir apa? Maha hadir. Dia bisa di mana saja dan tempat yang sama. Baik. Itu Kalau maha hadir. begitu, apakah Tuhanmu pernah ada di neraka? Maha hadir. Maha hadir. Betul? Ya, kalau abang ada di neraka, dia yang menciptakan neraka. Berarti dia pernah Tuhanmu ke neraka. Orang bertakwa. Kan katanya Bertakwa maha di neraka. hadir. Begini aja. Iya.
Dia kan maha hadir nih. Apakah Tuhanmu pernah hadir di Gelora Bung Karno nonton sepak bola? Itu pertanyaan abang udah kayak anak kecil. Katanya maha hadir. Bu, maha hadir. Abang nggak nyambung ya? Lo kan maha hadir loh. Hadir loh. Saya aja bisa nonton sepak bola. Masa Tuhanmu nggak nonton? Gimana? Pertanyaan abang itu udah kayak anak kecil. Nah, kamu Yang sendiri agak yang ngomong kayak berbobot anak itu kecil maha bertanya. hadir. Saya bilang maha hadir. Artinya apa? Dimanapun Tuhan berkehendak. Oke, baik. Jadi bukan saya yang berkehendak. Tuhan Waktu yang berkehendak. fisik, oke, waktu fisiknya dikubur 3 hari 3 malam. Apakah Tuhanmu ada di sana? Dimanapun Tuhan itu bisa berada, bang. Jawab saja. Nah, Waktu fisiknya Yesus ini dikubur 3 hari 3 malam. Apakah Tuhanmu ada menjaga mayat? saya jawab dengan jujur ya. Saya di Alkitab tidak ada tertulis. Jadi saya tidak jawab. Tapi tadi kamu ngomong maha hadir. Sekarang kan abang tanya, percaya. Saya cuma bertanya, Tuhan, abang percaya nggak Tuhan maha hadir? Itu Oke. saja. Bukan saya Oke, bilang dia ada di Oke, mana. baik. Saya cek dulu, saya tes dulu Anda. Kalau dia maha hadir, apakah Tuhanmu ada di surga? Oh, kenapa? Kalau dia maha hadir, apakah Tuhanmu ada di surga? Iya ada. Ada. Jelas. Kalau dia maha hadir, apakah Tuhanmu ada dalam ban serep? Loh, itu abang itu berdosa abang bilang kayak gitu. Katanya maha hadir. Giliran begini, surga Bang. cepat. Giliran tempat jelek, Dengar ya. giliran tempat Oke, jelek dengar nggak saya. mau. Itu abang menghina Tuhan dengan tidak sengaja abang kagak. dengan secara langsung abang menghina Tuhan Kagak. pencipta sendiri. Pencipta ya. Giliran Kenapa saya bilang surga. begitu? Giliran Maha surga. hadir Ya. itu atas kehendaknya, Bang, bukan kehendak Oke. kita. Oke. Itu kehendak abang. Kan kamu tadi bilang maha hadir, Iya. Sesuai dengan omnipresent, kehendaknya. hadir Bukan di kehendak mana-mana. kita. Itu kan kehendak abang ada di ban serap. Itu kehendakmu, bukan kehendak Saya kan Tuhan. saya kan Ya, nanya. ya, kamu nanya saya jawab seperti itu. Sesuai kehendaknya, bukan sesuai kehendak saya. Jangan tanya saya. Gitu. Yang tadi berpendapat Tuhan maha hadir siapa? Ya. Siapa? Terus masalahnya apa? Enggak, yang berpendapat Tuhan maha hadir siapa? Sekarang begini, abang menanya. Jangan Bang sekarang Sera, begini. Itu Yang kehendak dia. mengeluarkan statement Saya Tuhan tidak ada maha hadir bilang siapa? Tuhan itu di mana berada? Saya Yang bilang hanya mengeluarkan maha statement Tuhan maha hadir siapa? hadir. Saya. Kamu, oke. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Udah, sekarang abang nggak nyambung kalau bertanya. Ya siapa yang ngajarin Tuhan maha Bukan, hadir? dengar. Inilah kalau abang sudah kalah berdebat. Loh, Jadi kok kalah pertanyaannya berdebat jadi sih? ngaco kayak anak kecil. Coba Jelas, kamu seperti cari kita datanya dewasa Tuhan maha berpikir. hadir di mana? Dewasa berbicara. Pertanyaan abang yang logis, jangan kayak tadi masuk di ban serap di sini di sini. Ya Itu kan nyambung. katanya Yang maha dewasa. hadir, Bro. Katanya maha Yang hadir. dewasa kalau bertanya itu, Bang. Ya giliran saya tanya gini ya, Tuhanmu ada di surga enggak? Kamu jawab iya. Ya Nah, udah, terus kalau begitu saya persempit. Selain di surga, nih, selain di surga, Tuhanmu hadir di mana? di hati saya Di hatimu. Baik. Yakin? yakin. Selalu ada. Ya, Oke. kalau masalah selalu ada itu jangan abang tanya. Oke, selalu ada. Nah, waktu Jangan kamu tanya. berhubungan suami istri, Bukan. apakah Tuhanmu ada dalam dirimu? Bukan. Saya jawab bukan selalu ada. Jangan tanya. Loh kok jangan selalu tanya? adanya itu. Oh, Sekarang jangan begini, tanya. apakah Tuhanmu sekarang ada di dalam hatimu? Di hati Ada. saya, di hati setiap manusia. Ada. yang baik. Ada. Benar. Ada ya. Nah, waktu kamu masuk Seperti anak kecil. istri yang ngomong dewasa. mengklaim Tuhanmu ada dalam hatimu. Berarti Anda secara tidak langsung menghina pencipta. Enggak menghina Kak, justru kamu Menghina, memasukkan menghina, pencipta menghina. dalam dirimu. Anda Kamu yang menghina. menista, Bro. Kamu yang Bayangkan menista, saja ya, menyatakan kalau pernyataan pencipta seperti itu. masuk ke dalam dirimu, Anda menghina. kemanapun kau pergi, kau bawa-bawa pencipta itu. Kamu manjat pohon, kau bawa tuh pencipta. Anda menghina. Kamu BAB, kau bawa tuh pencipta. Itu salah. Makanya, Abang masa itu kayak Tuhan anak masuk kecil. dalam dirimu? Gimana kau ini? Pertanyaan abang itu tidak dewasa. Tidak seperti itu. Justru pertanyaan, Anda yang kayak anak kecil nggak punya ilmu, Anda Tuhan yang kau kecil ada di dalam hatimu. menggiring opini seperti itu anak kecil, Bang. Bukan begitu bertanya. Itu kita berdebat sehat. Ini bertanya justru itu sehat, Bro. Nggak Ini sehat itu, Bang. banget. Abang bilang di ban serap, di toilet itu nggak sehat. Ya kamu yang sendiri mengatakan Tuhan ada di mana-mana, Kamu yang toh. mengatakan itu bertanya kayak anak kecil. Yang bertanya itu yang bagus. Kenapa kayak abang ini tadi? Siapa tadi nih, Abang Raja? Ini tadi media tadi, bukan kayak abang itu. anak Oke, kecil itu, apa maksudnya Tuhan ada di mana-mana? Maksudnya apa?
maha adil sesuai dengan kehendaknya. Dia mau berada itu kehendak dia, bukan kehendak kita. Jangan kehendak kita. Kalau Oke. kehendak abang itu nggak nyambung. Oke. Apakah kehendak Tuhan sehingga Tuhan ada di hatimu, kehendak dia atau bukan? Kehendak dia tidak ada yang tahu. Itu kehendak itu artinya keinginan dia. Baik. Abang tanya Oke, saya. baik. Dari mana kau tahu kalau Tuhan ada di hatimu? Siapa yang ngasih tahu? Kepercayaan saya. Kepercayaan saja. Baik. Apakah sekarang ada Tuhan dalam hatimu? Iman saya yang berkata. Apakah ada Tuhan dalam hatimu sekarang? Saya tidak berhak menjawab pertanyaan Anda. Gimana? Katanya ada. Sekarang nggak jawab. Anda bertanya itu mulu dari tadi. Saya nggak nyambung, jadi perasaan saya itu abang itu nggak Oke, nyambung. begini. Saya permudah. 1 tambah 1 berapa? Udahlah, udah. Kita yang lain aja bertanya. Abang ini saya nggak terima cara bertanya kayak anak kecil. Ya karena kamu kelebakan, bro. Kau Enggak, kemakan kamu kayak anak kecil. argumentasimu Jadi, nggak sendiri. cocok. Ini bukan pembahasan lagi. Jadi Jatuhnya begini kayak ya, apa bro. Jadi Kayak bocah. istilah Ah, atau bocah. konsep omnipresent itu namanya menistakan Tuhan. Kamu yang menistakan Omnipresent itu Tuhan ada di mana-mana, itu menista Tuhan. Tuhan Kamu itu nggak yang perlu ke dalam ciptaannya untuk mengetahui sesuatu. Ya. Sang pencipta bertanya itu itu yang siapa, Bang? tidak perlu dia masuk ke dalam ciptaannya untuk mengetahui ciptaannya, nggak perlu. Kalau ada sang pencipta masuk ke dalam fisik Yesus, Anda mengatakan itu bukan anaknya Bunda Maria, hanya fisiknya saja. Ini argumentasinya kurang terbang, gitu loh. Kenapa? Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, itu sudah ada roh di dalam diri Yesus. Bunda Maria tidak mengandung mayat. Artinya apa? Bunda Maria mengandung jasmani dan rohani Yesus. Jasmani dan rohani itu anaknya Bunda Maria. Tapi setelah ada di bumi kamu bedakan. Anaknya Bunda Maria hanya fisiknya saja, rohaninya bukan. Ini yang ngajarin kamu siapa? Yang ngajarin kau misah-misahin anak orang siapa? Gurumu siapa? Pelajari dulu Alkitab, Bang. Jadi jangan asal cuak. Jadi pelajari lagi Alkitab. Sekarang begini. Bunda Maria itu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Pertanyaan abang itu udah nggak nyambung. Yang lain aja coba yang bertanya yang lain lah. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bunda Maria melahirkan apa itu? Sekolah lagi deh, lu panggil pendetamu aja masuk di sini deh. Ya udahlah, kau yang nanya aja deh. Pusing saya dengar lu bahasa Indonesia nggak jelas. Dia sendiri mengatakan Tuhan ada di mana-mana. Di mana-mana itu artinya di mana itu Sekarang saya tanya tempat. balik satu aja pertanyaan saya, Bang. Jangan abang bertanya terus. Tuhan abang di mana? Tuhan abang di mana? Allah sekarang? Subhanahu wa taala ada di atas arsnya. Gitu ya. Mana itu? Kenapa? Itu arsnya. Arsnya di mana posisi? Arsnya itu ya di arsnya. Gitu ya. Ars. Saya nggak ngerti ars itu apa. Ya itu ars, saya udah ngomong tadi. Nah, ars itu Apa ars artinya itu? kekuasaan, yang dimana Allah itu bertahta atas segala kekuasaannya, yang dimana segala kekuasaannya itu ada pada genggamannya. Jadi Allah tidak perlu hadir ke WC, tidak perlu ke kloset, tidak perlu ke neraka, tidak perlu kemana-mana. Allah mengampuni dosa umat manusia, tidak perlu Allah itu beranjak dari tempatnya. Jadi maksudnya begini, OKOC, oga kerja, oga capek gitu maksudnya. Buset, ini namanya nista lu, bro. Mana? Nah, Allah itu tidak seperti Yesus yang dimana Saya tidur bertanya, di kapal. Abang Yesus jawabnya nggak benar. kecapean. Loh, apakah harus Allah itu seperti Yesus yang kecapean lalu tidur di kapal? Masa iya ada Tuhan tidur keboboan di kapal? Kalau tidak dibanguni tidak bangun. Hah? Apakah mesti seperti itu? Jika lelah menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati, maka inilah Anda hari ini. Oke, silakan yang lain lanjut. Kan sudah saya jawab, Bang. Tubuhnya seutuhnya manusia, roh yang ada padanya roh Allah. Jadi apa lagi? Oke, Ya tubuh itu gimana sih tubuh? jadi Tubuh fisik pencipta, kayak seperti kita jadi di bawah. pencipta, Ada rasa lapar, ya. ada rasa ngantuk. Jadi rasa pencipta, haus. ya udah. Jadi terakhir dari saya, jadi pencipta dengan ciptaannya menyatu ya. Betul ya? Oke. Sekarang saya mau nanya kepada Anda, yang menciptakan manusia siapa? Sang pencipta.
Sang pencipta itu ada nggak dalam diri Yesus? Ya adalah Oke. rohnya. Oke. Berarti sang pencipta di dalam diri Yesus ini anaknya Bunda Maria nggak? Itu fisiknya ya, tapi rohnya bukan. Itu roh Allah. Itu aja. Udah dari tadi saya jawab. Kok Oke. balik-balik? Kalau sekiranya roh Allah nggak ada di dalam diri Yesus, Yesus hidup atau mati? Itu sekiranya. Saya nggak bisa jawab. Waktu dia mati itu loh. Abang sekiranya abang bilang tadi saya nggak bisa jawab. Pernah mati dia 3 hari. Itu masih anaknya Bunda Maria nggak yang mayat itu? Bingung kan lu? Itu bagus itu Bang Handi, pertanyaan dia Allah ada di mana itu bagus itu. Coba diulangi Pak Johan. Enggak, abang ini bertanya sekiranya. Itu kan asumsi bang. Jadi nggak perlu kita jawab. Yang Oke. gitu-gitu. Enggak, Baik. tadi pertanyaan Abang ke kita maksudnya Tuhan ada di mana itu? Itu gimana? Coba ulangi pertanyaannya. Tuhan maha hadir, tapi atas kehendaknya, bukan kehendak kita. Itu aja bang. Jadi dia di saat dia berkehendak itu Oh. urusan Tuhan. Jadi kan kita yang Bukan, ini bukan berkehendak, bahas- itu kan kehendak. Bu- Kayak pertanyaan abang ini tadi kan kehendak dia. Tuhan ada di sini. Loh, kok kamu yang berkehendak? Tuhan Kamu yang punya sendiri kehendak, tadi yang jangan kamu ngomong. berkehendak. Di hatimu ada Tuhan kok tadi kamu ngomong. Di hatimu ada Tuhan. Ya, itu kehendak dia, bukan kehendak saya. Nah, sekarang Jadi kan abang pengen kalau paksakan sekarang ini kehendak abang. di hatimu ada Tuhan nggak sekarang? Ya udah nggak perlu Ini jawab saya lagi. jelaskan dulu Bang Itu Handi aja. ya. Ya silakan ya di Ars. Ya. Ingat ya, Arsy itu bukan tempat Tuhan. Itu yang harus kita garis bawahi. Nah, gitu dia. Maksud Bang Handi itu keagungan ya. Maksud Bang Handi itu mengarah ke keagungan karena Arsy itu adalah keagungan Allah. Makanya Sayyidina Ali mengatakan innallaha ja'alal arsya itu izharan liqudratihi wa lam yattakhid makanan lidzatihi. Jadi sudah betul yang disampaikan Bang Handi sama Bang Musa barusan bahwa Allah menciptakan arsy sebagai bentuk keagungannya, menampakkan keagungannya, ya, bukan menjadikan tempatnya. Nah, kalau ditanyakan Tuhan ada di mana, maka Tuhan ada sebelum ada kata di mana. Karena begini, kalau di dalam Bible jelas ya, berkali-kali Yesus mengatakan Tuhan Bapa Allah yang di sorga. Nah, itu akan membatasi Tuhan itu sendiri Pak Johan. Seharusnya Tuhan itu bukan di sorga, bukan Pak Johan. Karena kalau ditanyakan Pak Johan ya, sebelum ada sorga Tuhan ada di mana? Itu pasti Pak Johan bingung nanti. Ya. Jadi kalau ditanyakan nih, sebelum ada arsy atau sebelum ada surga, Tuhan ada di mana? Nah, kita tidak akan bisa menjawab. Gitu Pak Johan. Kira-kira Itu kalau jawaban saya menurut tadi, Pak Pak. Johan, Makanya kalau bilang saya gini. tadi, saya enggak, kan Tuhan itu maha hadir. Arti hadir, sebelum ada apapun dia udah hadir, maha ada gitu. lah Tuhan itu maha ada sebelum segala sesuatu ada. Sepakat gak Pak Johan? Sepakat, itu saya sepakat. Bedakan Oke. Ustaz, bedakan maha hadir dan maha ada. Oh ya, ntar nanti arahnya ke sana Bang Handi. Tuhan ada sebelum segala sesuatu ada. Sepakat ya Pak Johan ya? Ya, sehingga ketika dikatakan Tuhan ada di sorga, maka ini kalimat yang kurang pas Pak Johan. Karena Tuhan ini sesuai kata Pak Johan tadi ya, sesuai kehendaknya. Dia itu tidak bertempat karena tempat ini yang menciptakan adalah Tuhan. Maka ketika rasional Tuhan tidak bertempat sebelum adanya tempat, maka juga rasional Tuhan tidak bertempat setelah terciptanya tempat. Kan begitu. Nah, sehingga pertanyaan Bang Handi itu mengerucut tadi Pak Johan. Mengerucutnya kemana? Kan konsep penebusan dosa di Pak Johan kan begini. Tuhan itu turun untuk menebus dosa dunia. Ayatnya kan begitu. Tuhan turun untuk menebus dosa. Syarat penebus itu harus Tuhan itu sendiri. Ya. Yang bisa menebus dosa ini adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi kenapa di tiang salib yang mati justru tubuh manusianya, bukan Tuhannya? Tadi Pak Johan kan mengatakan bahwa ketika ditanyakan kan sama Bang Handi kan, yang Bang Handi kenapa mengejar Pak Johan?
Karena cluenya itu ke sana nanti Pak Johan. Ketika Yesus mati di tiang salib, itu yang mati tubuhnya atau ketuhanannya? Oh, ternyata Pak Johan menjawab itu manusianya. Tuhan itu tidak menyelamatkan dia. Padahal yang menebus dosa dunia adalah Tuhan. Seharusnya Tuhan yang mati dulu, baru tertebus dosa dunia. Nah, ini ya, penebusan dosa harus Tuhan yang mati, itu kan sebenarnya meranjak kepada perjanjian lama, yaitu di Imamat. Ya, di Imamat salah satu kitab Torah Musa itu Yesaya hukum-hukum. 63. Yesaya 63 ayat 9. Bukan Ustaz Sugi, saya ada ke sana. Di Yesaya 63 ayat 9 bukan duta, bukan utusan, tetapi dia sendiri yang menyelamatkan. Nah, jadi di Imamat itu kan ada tuh keterangan apa namanya itu untuk penebusan dosa itu ya, ada cara-caranya lah. Dengan domba ya, ada dengan domba, dengan jantan, domba jantan atau lembu dan lain sebagainya, domba betina. Nah, kemudian Yesus datang sebagai anak domba. Kan begitu. Nah, sesuai yang dikatakan Ustadz Sugi barusan, seharusnya yang mati itu Tuhan, bukan tubuhnya. Begitu kan Ustadz Sugi? Iya. Jadi Karena kalau dosa dia mati itu- sebagai manusia, dia mati sebagai hamba atau mati Nah, sebagai utusan. Itu enggak Bentar, saya jawab nggak memang bisa. ya. Saya jawab ya. nggak bisa menebus dosa kan berarti Enggak, kalau saya tubuhnya jawab. Nggak yang bisa. mati, ya? Saya jawab sedikit ya. Tuhan Nah, bisa mati gitu. nggak? Itu aja pertanyaan. Tuhan bisa mati nggak? Lu gimana sih? Konsep Ya. penebusan dosa Tuhan yang harus Nah, mati itu konsepnya jadi Kristen jangan sama Islam. paksakan pola pemikiran kita. Artinya begini, Tuhan itu tidak bisa mati, roh adanya, tapi Gua tubuh kena lagi fisiknya nih bisa. sama gua nih. Kena lagi dia nih. Nah, itu jawabannya. Ini bro ya, konsep Kristen itu ya, Yesus mati menebus dosa. Artinya Nah, Yesus ini Tuhan, jadi Tuhan menebus dosa. Sedangkan yang mati adalah manusia. Artinya robah konsep kamu sekarang. Yang menebus dosa kamu adalah manusia, bukan Tuhan. nah, Gitu betul. dong. Jadi begini Itu saya maksud- tambahin ya. Lanjut, Ustaz. Kawan Kristen itu malu mengakui Tuhan mati. Padahal kalau kita baca di Bible, ya itu Tuhan yang harus mati. Berdasarkan Yesaya 63 ayat 9, bukan duta, bukan utusan, tapi dia sendiri yang menjadi penebus. Nah, apa buktinya bahwa Tuhan itu sendiri yang harus mati? Kita baca di dalam Lukas 24 ayat 3. Ketika Maria Magdalena dan murid-murid yang lain masuk ke dalam kubur itu, mereka tidak menemukan mayat Tuhan, bukan mayat manusia, mayat Tuhan di situ. Jadi Jadi saya tanya Bang, begini, Jadi tubuhnya Arti mati itu harus tahu, paham. adalah Tuhan ya Pak De? bukan arti Iya. mati itu harus paham dulu, jangan asal bilang mati, tapi kita nggak ngerti arti mati. Nah, itu aja. Arti mati kalau apa? memang benar di dalam Bible itu ada mati yang maksudnya masuk neraka, ada mati yang maksudnya itu tubuh ditinggalkan roh. Nah sekarang Tuhanmu ini mati masuk neraka, ya dalam arti masuk neraka jatuh dalam dosa, atau mati tubuhnya ditinggalkan roh. Silahkan pilih. Hanya ada dua itu aja di dalam Bible. Tubuh yang mati, yang kedua. Nah, tubuh yang mati berarti tubuhnya Tuhan yang mati itu. Bukan. Makanya makanya baca di dalam Lukas 24 ayat 3. Di situ yang dikatakan mayat Tuhan. Coba baca Lukas 24 ayat 3. Baca, Bang. Coba lanjutkan Bacakan, sekalian, Bang. Bacakan, Bang. Mayat Tuhan dicuri maling, Bang. Nah, itu di dalam Yohanes 20 ayat 13. Jadi kan udah saya bilang tadi, kita tidak menyembah fisik, kita menyembah roh. Ngerti? Nah, kalau Anda menyembah roh berarti Anda mengingkari kitab Anda sendiri, karena yang Mengingkari. tubuh itulah yang Tuhan. Siapa Makanya di bilang? situ Itu kan- dikatakan itu kan kata Anda. bukan kata kitab Anda, makanya baca Bacakan. Lukas Di mana 24 ayat dikatakan 3. ada ayat tubuh Yesus itu tubuhnya yang kita Ya, sembah. lu baca aja Tubuh tuh Yesus Lukas yang disembah 24. oleh Kristen. Lukas Gimana? 24 ayat 3. Bacakan Bang. Jangan berbohong. Loh, buka. Kalau saya yang baca Bacakan aja. nanti dikira bohong. Bukalah, silakan. Bukan, bacakan. Saya lihat di sini. Abang yang bacakan. Oke, saya baca ya. Ah, Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Yang mayat itu tubuh atau roh? Ada aja Anda ini.
Coba bacakan ulang mayat Tuhan Yesus, nggak ada dibilang mayat Tuhan Makanya Yesus, kalau Bang. mau orang membaca itu lu jangan pikirin Nggak ada togel. disebutkan di situ, Bang. Dengerin. Baca. Berapa Tuh. apa ayatnya? Makanya. Sekarang kamu yang baca deh. Makanya tadi saya suruh kamu yang baca. Coba Iya, kamu baca. ayatnya sebutkan. Iya. Silakan. Lukas 24 Bentar, nomor Bang Andi. 3. Dia ini bohong Bang Andi. Iya. Katanya silakan baca, saya lihat di sini. Nah, ini baru nanya dia, kan koplak ini. Enggak apa-apa, biarkan dia belajar. Lukas Bener 24 nih nomor orang. 3. Coba buka Lukas 24 nomor 3. 24 ayat 3. Katanya udah menyimak tadi, bro kau ini. enggak, maksudnya Yang jangan bener kayak aja tadi. kau ini. Yang tadi Coba baca. dibacakan ditambah-tambahin. Jadi Enggak. Ditambah-tambahin apa? Tambah. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Apanya yang ditambah-tambahin? Kau ini baca aja belum udah ngeritik orang. Loh, maksudnya. Apanya yang ditambah-tambahin yang mananya? Makanya kalau orang membaca kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Nah, terus Nah itu jadi berarti mayatnya adalah Tuhan. bukan mayatnya Tuhan. Loh, Tubuhnya, kan dibilang tubuhnya, mayatnya Tuhan Yesus. Jadi masalahnya di mana? yang mayat itu tubuh atau roh? Yang mayat itu tubuh atau roh? Tubuh itu memang mati, Bang. Tubuh itu kan mati. Iya artinya tubuh itu Tuhan. Loh, kok tubuh itu Tuhan? Abang itu nggak nyambung. Tubuh itu Waduh. fisik, kok Tuhan? Nah, ini beliau ini Bro Johan ini kebingungan sendiri beliau. Ya sini orang ini udah tertulis kok. Saya udah jelaskan tadi. Kami tidak menyembah tubuhnya mati, yaitu tubuhnya, bukan rohnya yang mati. Jelas. Rohnya tidak pernah mati. Roh abang juga tidak pernah mati, roh abang. Tubuhnya itu Tuhan atau manusia? Benar. Tubuhnya tidak Tuhan, rohnya yang Tuhan. Nah itu mayat Tuhan. Rohnya yang Tuhan. Itu mayat Tuhan. Loh. Itu Saya ada bilang rohnya yang Tuhan. Jadi jangan paksakan saya untuk menyembah tubuh. Bang Sugi, ada Dan itu. memaksa. Jangan- Lukas yang jangan nyuruh Anda. takut. Lukas yang nyuruh. Aduh. Bang Sugi, tolong bacakan saya nih, enggak sempat juga apa ada yang di mana Yesus berkata, "Janganlah takut kepada manusia, takutlah kepada Dia yang sanggup membunuh jiwa dan roh." Itu. Jadi roh itu bisa mati, itu loh. Takutlah kepada Dia yang sanggup membunuh jiwa dan roh. Jadi baca dulu kitabnya baik-baik, baru ikut debat. Jadi, gitu, supaya tidak itu tadi. cepet-cepet. Balik ke tadi. Arti mati tadi harus ngerti. Ngerti? Mati apa? Nah, kayak Ian bilang Nih, tadi. Mati saya itu banyak bacakan lagi artinya. kalau masih Bukan kurang harus puas. mati itu binasa. Bentar tidak Bang, ada. saya bacakan lagi kalau Tuhanmu mati. 1 Korintus 10 ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Bentar. Oh ini 1 Korintus 11:26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Kematian apa? Tuhan. Kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhanmu mati. Kenapa Anda malu mengakuinya? Dan balik ke tadi lagi. Udah dijelaskan oleh teman abang sendiri arti mati itu apa. Jadi abang harus mengerti arti mati dulu baru. Jangan abang ketampol bikin Nah, punya kan pendapat. Anda topi. tadi mengatakan mati secara tubuh ditinggalkan roh. Anda kan jawab seperti itu. Berarti Tuhan Anda ini yang tubuh ditinggalkan rohnya. Selesai toh? Masalahnya Loh, Anda menyangkal kalau Tuhan mati. Faktanya Tuhan mati di sini. Tuhan nggak pernah mati, tubuhnya yang mati. Oh, berarti Saya ayat bilang. ini bohong ya? Loh, kok ayat Bohong Bukan ayat bilang, ini. Yang di 1 situ yang mati Korintus itu 11 ayat fisik, 26. mayat. Wah, John, ini coba kamu. bohong nih ayat ini. John. Aduh. John, Ya, kamu ya bro, baca. setuju bro. Berarti ayat ini bohong bro ya. Coba suruh baca, Pak De. Suruh baca. Bro, kamu baca 1 Korintus Coba 1 Korintus 11, 11 ayat 26 coba dibaca. Baca dulu deh. Saya sudah dengar tadi. Saya Baca aja dulu. Balik loh bang. Kan udah saya jelaskan 100 kali tadi. Seutuhnya Sebab tubuhnya. setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Apalagi coba? Yang diberitakan Masalahnya, adalah Tuhan mati. Sekarang saya tanya, abang percaya Tuhan itu bentuknya roh adanya atau apa? Aduh. Jadi di situ ada disebutkan roh Tuhan mati. Tidak ada yang berdusta. Kami menyembah roh, bukan menyembah fisik. Yang di sini yang Tuhan bukan rohnya, tapi jasadnya. Makanya Tuhan mati. Jadi intinya di situ tidak disebutkan roh Tuhan mati. Itu aja selesai.
Tapi Tuhan mati, Bang. Kalau Nah, namanya yaudah, Tuhan itu- mati itu berarti yang presisi- jasadnya itu itu roh. presisi Maka Anda. benar yang dikatakan Aki Itu Juma itu persepsi tadi, Anda, tapi kembali untuk dari- itulah Roh ya Tuhan mati. Yesus mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan. Roma 14:9. Iya. Kecuali Ya, tadi lanjut, abang yang lain. sebutkan ada ayat yang menyatakan roh Tuhan mati, baru saya percaya. Tapi kalau cuma Tuhan mati, ya Tuhan itu terdiri dari fisik. Yesus itu ada fisiknya, ada Fisiknya rohnya. Tuhan nggak? Tuhan harus Fisiknya punya Tuhan fisik nggak? ternyata. Syukur Anda sudah mengakui. Kan saya sudah Tuhan bilang. Anda berfisik, Fisik. makanya Dari tadi mati. ditanya, fisiknya Tuhan nggak? Saya udah jawab 1000 kali. Fisiknya 100% manusia, seutuhnya manusia. Udah. Apalagi? Mayat itu fisik ya? Ya iya dong. Oke. Terus kenapa mayat itu disebut Tuhan? Loh, siapa bilang mayat Tuhan? Kamu ngerti banyak. Nah itu Lukas 2:43 tadi. Saya udah jelaskan dari tadi. Kami tidak menyembah Ini fisik. orang lawan Bible-nya Kami sendiri tadi nggak menyembah sadar dia roh melawan Allah Bible. yang ada pada Coba, tubuh anu Yesus suruh, anu Masia. nih. Itu Bang. Coba ini baca Matius 10 ya, nomor 28. Di situ dikata ya, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dan sanggup mencampakkan ke dalam neraka. Nah ini gimana itu? Kalau roh tidak dapat mati katanya. Kan apa bilang tadi jiwa? Coba. Di situ jiwa. Coba ulang. Jiwa dengan roh itu apanya rupanya? Jiwa dengan roh itu apanya? Iya, jadi gini. Kecuali tadi ada disebutkan roh. Kan dia saya bilang kita jangan berasumsi. Situ jiwa disebutkan. Jadi aja terakhir ya. Gini bro, kita tutup saja. Tuhan kamu ada berapa sih? Satu, Namanya siapa? Sang Pencipta. Itu bukan nama. Nama Tuhanmu siapa? Sang Pencipta. Saya udah jawab. Sang Kalau di- Pencipta itu nama atau bukan? Loh, Tuhan itu nggak punya nama. Tuhan itu. Oh, Tuhan nggak punya Namamu nama. siapa? Bengkel motor gitu. Saya tanya. Saya tanya ya. Yang buat nama kamu siapa? Bapak saya ngasih nama. Ya Ibu udah, saya. berarti harus ada orang lain baru kamu punya nama. Kalau nggak ada orang lain kamu nggak punya nama. Dari mana? Yesus, Pertanyaan Yesus Tuhan. itu nama. Punya nama. Kamu Yesus punya itu nama bukan? Yesua itu bukan nama. Gelar Oh, itulah salah kalian selama ini. Anaknya Bunda Maria punya nama nggak? Yesua masih artinya sang juru selamat. Itu bukan nama. Gelar. Oh, jadi Yesus nggak punya nama. Ini orang memang raja asumsi ini, padahal di kitab sendiri akan diberi nama Yesus. Lah kok nih Yesus bukan nama katanya. Arti Bener-bener sesuatu dah. yang semata. Parah ini. Bukan asal cuap. Orang udah jelas di Bible itu Bunda Maria akan melahirkan anak yang diberi nama Yesus. Matius Yesus itu 1 nama. ayat 21. Nih, Yesus nama atau bukan nih? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia bengkel kereta. Kita menamakan dia Yesus, Bos. Kok katanya Yesus bukan nama? Ah, kamu ini asal cuap-cuap aja, nggak ngerti Bible blas. Jadi saya tanya balik, Tuhan Anda punya nama? Anak Allah Subhanahu wa Punya taala nama. Allah. Ah, Gampang kalau Islam itu. artinya apa itu? Maha suci, maha tinggi. Ah, ya udah itu nama, Maha Tinggi. Itu gelar. Ah, ya udah, jadi kok tadi bilang tadi nama, punya nama tapi gelar. Namanya Kan yang lain bener, Allah. konsisten. Gelarnya Maha Benar-benar. Suci, Maha Tinggi. Bener-bener ini anak ini. Ah, ini orang. Katanya Yesus bukan nama. Ketampal kitabnya sendiri. Ternyata Yesus nama. Kau ini kalau debat pakai ilmu dah, Bos. Bos jangan cuma modal cuap-cuap doang. Jadi gini ya. Malu-maluin waktu aja kau Yesus, ini. bro, dengerin. Waktu Yesus kira-kira waktu kecil main sama temennya, kalau dipanggil siapa nama panggilannya ya? Gimana itu manggilnya? Yesua Masia sang juru selamat. Yesua Masia itu nama apa bukan? Gelar. Hah? Gelar. 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 Udah saya bilang 1000 kali, bertanya ke abang ini 100 kali. Itu Yesua Masia gelar. Di mana ayatnya, Bang? Di mana ayatnya Yesus itu artinya gelar, Bang? Tunjuk ayat, Bang. Yesua Saya Masia itu menunjuk- artinya sang juru selamat. Bang, jangan asumsi, Bang. Jangan dopok doang. Saya mengatakan Yesus itu nama, saya punya ayat. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Menamai. Yesus.
Bukan namanya, dinamai. Menamakan dia Yesus. Sekarang di mana kalau Menamakan, sama ayatnya sama. Yesus gelar? Tunjuk ayat, tunjuk ayat. Di Artinya mana aja cari. Yesus itu gelar? Ayo tunjuk ayat. Artinya aja cari arti nama itu apa. Lo ndopo doang, lo cuma cuap-cuap doang, nggak pakai ayat. Dari tadi saya perhatikan. Aneh ini orang nih. Kok aneh, saya sudah jawab dengan tapi abang tidak mengerti arti Yesus Bang itu Juma apa. lagi terhibur. Yesua Amasya itu bahasa Aramik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Wa menyebut nama idza qila lahum aminu, dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu, kama amanan nas, sebagaimana orang yang telah beriman. Qalu, mereka kemudian berkata, anu minu, kami, apakah kami akan beriman, kama, sebagaimana amanas sufaha, orang-orang yang kurang akal itu beriman. Ala innahum humus sufaha, ingatlah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak berakal, orang-orang yang kurang sehat akal. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Masya Allah. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Nah, inilah yang diterangkan dan inilah yang kita buktikan sekarang. Ya, betapa susahnya gitu ya. Susah gitu, susah menyatakan sampah kepada lalat. Susah. Sampah itu busuk, sampah itu bau. Mereka tetap tidak percaya. Nah, inilah dia. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, mereka akan berkata sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya mengolok-olok mereka. Inilah yang kita rasakan sekarang. Lalu Allah mengatakan apa? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan Allah akan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Inilah yang kita lihat dan kita saksikan barusan. Demikian sahabat-sahabat, mereka dikatakan oleh Allah ulaikal ladzina ishtarawud dhalalah bil huda wa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Ini Al-Quran sudah menjelaskan 1400 tahun silam keadaan orang-orang yang seperti tadi. Makanya tugas kita memang berat. Para apologet ini tugasnya berat. Bagaimana bisa menyadarkan, menyehatkan orang-orang yang tidak waras, orang-orang yang kurang akal. Mereka mengatakan yang mati itu manusia, yang dibangkitkan itu Tuhan. Mana tubuh Yesus? Katanya mati. Mana dia sekarang? Bangkit. Apakah tubuhnya Yesus yang manusia yang ciptaan itu mati? Ya. Apakah dibangkitkan?
Ya. Apakah yang bangkit itu tubuh manusianya? Ya. Berarti tubuh manusianya itu adalah Tuhan? Bukan. Ini yang dikatakan oleh Allah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ini yang dijelaskan Al-Quran ini. Ini yang dijelaskan Al-Quran. Masya Allah. Kita nggak mungkin kemudian bisa menerima keadaan mereka dengan seperti itu kalau bukan Al-Quran kita yang memberikan nutrisi kepada otak umat Islam bahwa memang keadaan mereka itu seperti itu. Keadaan mereka yang seperti itu. Ulaikal ladzina ishtarawud dalalata bil huda. Mereka itulah yang memberi kesesatan dengan petunjuk yang ada. Mereka menggantikan petunjuk itu, memilih kesesatan yang ada. Petunjuk sudah jelas, tapi mereka mengambil kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka perdagangan mereka itulah tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Sedangkan insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran menjelaskan legitimasi jelas kepada kita orang-orang Islam ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka ini? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yaitu mereka yang beriman kepada Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga beriman kepada kitab-kitab para nabi dan rasul dan juga mereka yakin akan adanya hari pembalasan. Inilah kita umat Islam, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yang senantiasa mendirikan sholat. Subhanallah teman-teman, ada 2 jam 3 jam kita dialog, diskusi dengan beberapa teman dari Kristen. Ya inilah poinnya, netizen bahwa pasti bisa menilai betapa Islam itu selalu berada pada koridor akal, selalu akal. Maka keberadaan Quran dibawa oleh Rasulullah, diterangkan oleh Allah agar kita itu selalu berfikir. Wala'allahum yatafakkarun. Al-Quran mengajak kita berfikir. Bukan mematikan akal seperti tadi. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat yang ada di Zulkifli M. Abbas. Terima kasih atas keberadaan antum Jangan semuanya. jangan tutup dulu, jangan. Oh iya baik, silakan saudaraku Bang Handi. Ya, Terima kasih atas ilmunya semuanya. Saya izin pamit dahulu ya untuk Akhi Zul, terima kasih. Antum betul-betul luar biasa. Demi Allah merinding saya sama. Kemana? Enggak, gantian ada Uti Rahmah di bawah dan Masya Allah, Itu masih ada lowongan kok. Ya. Ini masih ada yang kok. Di sini Ini aja tadi nih. ini para hamba Allah Di sini ya. aja dulu. Kangen kita lama nggak jumpa. Demi Allah saya Di mau sini aja. menangis nih gara-gara antum nih. Jadi ini akhi apa Ustaz Sugi? Ustaz Sugi, tahukah antum? Demi Allah sedikit pun saya tidak pernah berharap dari netizen itu apapun terkecuali beliau mereka ini mendengarkan dari tausiah-tausiah yang diberikan oleh Akhi Zuma. Namun di sini saya tadi Bunda Rama miut, Bunda Rama miut. Ada seorang hamba Allah berikan saya paus, demi Allah saya menangis nih. Ya Allah ya Itu Rabbi. dan itu saya yakin sekali bahwasanya atas pemberian ini Akhi Zuma yang menyuruhnya. Enggak. Bukan, itu memang Bukan. murah hati beliau itu, Masya Allah. Ya kita doakan ya Bang Hendra kalau atau Haji Tony tadi ya, saya tidak begitu melihat. Ya kita doakan semoga diperlancar segala urusannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya tidak dapat membalaskan apa-apa selain daripada doa. Semoga Allah berikan kemuliaan yang dimana akhi semua kelak Allah kumpulkan bersama para nabi di sisi Allah. Amin. Dan di sini Amin. sedikitlah saya uraikan tentang apa yang saya baca ya, tentang dimana bagaimana Al-Quran itu maha benar, maha memberi pengetahuan lain daripada
Bible itu sendiri. Contoh kecil saja, sebagaimana Bible mengatakan bahwa semut itu tidak mempunyai pemimpin, semut tidak mempunyai raja, mereka bekerja atas kemauan diri mereka sendiri, dan Allah memberikan bantahan di dalam Al-Quran, sesungguhnya semut itu mempunyai raja dan mempunyai pemimpin, dan pekerjaan semut itu atas perintah dari rajanya, perintah dari pemimpinnya. Itu kalau tidak salah saya tertulis di An-Nahl, dan ada 2 ayat saya baca, dan di dalam Bible itu saya baca ada di Amsal 8 nomor 6 kalau tidak salah saya. Jadi di situ saja sudah ketahuan bahwasanya firman Tuhan itu tidak mungkin bohong. Nah, ketika diuji oleh para ilmuwan itu ternyata benar bahwasanya semut itu mempunyai pemimpin. Nah, itu artinya apa yang disampaikan oleh Bible terdahulu, yang dimana orang Kristen selalu berkata bahwasanya Al-Quran itu menjiplak. Bible apanya yang mau dijiplak? Orang kitab bohong, kitab dusta begitu mau dijiplak. Saya rasa itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kalaupun ada kekurangannya, itu karena saya hanyalah seorang manusia yang penuh dengan dosa, sehingga apa yang saya ucapkan tentu akan banyak kesalahan. Dan itu saya koreksi sedikit ya, Akhi Ali Musa, itu bukan di Amsal 8. Tapi di Amsal 6. Oh ya, hai pemalas, pergilah kepada semut. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Gini, pemimpin katanya, semut punya pemimpin. Akhi Sugi, sejak beliau mu'alaf, mereka sudah jijik buka Biblenya, jadi maklumi aja kalau keliru-keliru sedikit nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, dimaklumi aja lah. Yang penting jangan Quran yang keliru kan gitu. Iya. Jadi ya takutnya Elton buka kan dicari-cari, wah bohong nih ya. Makanya saya kasih tahu sekalian gitu. Mu'alaf memang gitu, jarang lagi mereka itu lihat kitab. Terima kasih sekali ya untuk para hamba Allah. Terima kasih Akhi Zuma, demi Allah. Iya, saya mencintai antum lebih dari mencintai nyawa saya sendiri. Dan Akhi Sugi pun demikian, dan para hamba Allah begitu yang juga lain. kami di sini, Akhi. Makanya jangan selalu menjauh entah kemana-mana perginya. Iya. Santai aja. Orang ngumpul di barisan. Makassar dia nggak mau datang. Satu lagi sahabat kita, siapa namanya? Siapa namanya Dewa. yang bukan Dewa. itu orang baru. Dewa itu anak kemarin tadi pagi. Siapa lagi?